Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro, yang tentunya berada di kaki pegunungan Hyang Argopuro, wilayah Probolinggo, atau di kaki pegunungan Istana Dewi Rengganis. Sesuai janji saya akan bercerita tentang singkat sejarah bangsa Melayu yang bisa Anda tonton di channel YouTube Cak Eko Probolinggo. Jangan lupa di subscribe. Kali ini saya coba bercerita tentang sejarah bangsa Melayu. Nah, ini yang saya tahu ya, yang saya tahu dan sesuai dengan catatan data sejarah. Berawal dari Kerajaan Sriwijaya, berdasarkan keterangan atau berdasarkan isi dari prasasti batu Kota Kapur ya saudara. Jadi berdasarkan isi prasasti tersebut, Kerajaan Sriwijaya ini pertama kali didirikan oleh Dapuntahyang Srijayanesa yang beraliran Melayu. Jadi berdasarkan isi prasasti itu, Kerajaan Sriwijaya ini dibangun mulai abad ke-7 atau ke-8 gitu. Itu menurut prasasti batu Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya ini kalau tidak salah posisinya berada di Sumatera atau Palembang, di bantaran Sungai Musi Banyuasin. Nah, situ dulu pernah saya melakukan penelitian di sana. Karena berawal adanya bangsa Melayu. Sebelum Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit berdiri, itu Kerajaan Sriwijaya sudah ada. Bahkan Kerajaan Majapahit runtuh atau bangkrut, itu Kerajaan Sriwijaya pun masih ada. Kalau dihitung tuh Kerajaan Singosari ini yang mengikuti data mulai ada itu tahun 1222 sampai 1292. Itu Kerajaan Singosari. Kemudian berdiri Kerajaan Majapahit tahun 1293 dan runtuh. Menurut sebagian sejarawan itu yang terbanyak suaranya itu Kerajaan Majapahit runtuh antara tahun 1500-an ya saudara. Juga versi lain mengatakan bahwasanya Kerajaan Majapahit itu runtuh pada tahun 1478 dan lain-lain. Dan masih banyak anggapan-anggapan para sejarawan di Indonesia bahwasanya Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun ini, pada tahun itu. Pun Kerajaan Majapahit runtuh dan berganti dengan masa atau era para wali atau wali songo. Kemudian era Kerajaan Kesultanan. Yang namanya Kerajaan Melayu atau Sriwijaya itu masih ada ya saudara. Masih ada dan belum runtuh. Kemudian antara tahun 1500-an lah ya, Kerajaan Sriwijaya ini dipecah-pecah oleh kepentingan politik penjajah kolonial Belanda. Jadi dipecah-pecah ya saudara. Awalnya menjadi satu kerajaan besar di Palembang sana atau di bantaran Musi Banyuasin. Anda yang berasal dari Palembang, yang di sekitaran Sungai Musi Banyuasin, pasti tahu lokasi di mana Kerajaan Sriwijaya dahulu ya. Yang pertama, banyak sih versi-versi cerita atau versi-versi yang berasal dari katanya. Itu mengatakan bahwasanya Kerajaan Sriwijaya itu ada di sini. Namun sebenarnya berada di bantaran Kali Musi Banyuasin.
Kalau Anda tidak tahu Musi Banyuasin, pastinya tahu di mana jembatan Ampera. Disitulah, di daerah situlah kurang lebih dari jembatan Ampera itu kurang lebih perjalanan pakai klotok atau perahu sekitar 2 hari 1 malam lah perjalanannya, baru nyampe di lokasi kerajaan Sriwijaya. Itu yang pertama. Kalau kemudian pada masa kolonial Belanda, kerajaan Sriwijaya itu diobok-obok atau dipecah-pecah ya, sehingga menjadi kerajaan kecil di Sumatera, juga di Kalimantan, termasuk di Rempang, di Kepulauan Rempang, Kepulauan Batam. Itu ada kerajaan-kerajaan kecil ya, yaitu kerajaan pecahan dari kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu kalau dilihat itu lebih tua daripada kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya itu atau kerajaan Melayu itu lebih tua daripada kerajaan Majapahit. Kerajaan Melayu itu mulai dikenal oleh masyarakat dunia, bukan masyarakat Indonesia saja ya, bukan masyarakat Nusantara saja ya, tapi masyarakat dunia itu sejak tahun antara tahun 700 sampai 800 Masehi. Berarti di Jawa pada waktu itu bersamaan dengan dibangunnya Borobudur. Pulau Jawa pada waktu itu ada kerajaan dipimpin oleh Prabu Airlangga yang meneruskan pembangunan Borobudur. Jadi sebenarnya untuk kerajaan Melayu yang berada di Batam sana itu lebih dari 200 atau 300 tahun itu lebih ya saudara. Karena sejak runtuhnya kerajaan Sriwijaya antara tahun 1500-an yang diobrak-abrik oleh penjajah Belanda sehingga terpisah-pisah. Karena penjajah Belanda itu akan masuk ke Pulau Sumatera, itu tidak mampu masuk karena dihalau oleh kekuatan prajurit Melayu yang dikirim dari Sumatera dan berposisi di Kepulauan Batam, termasuk Rempang dan Galang. Nah, sejak saat itu para prajurit kerajaan Melayu yang berusaha menghalau Belanda atau penjajah yang akan masuk ke wilayah Sumatera harus menaklukkan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Setelah dapat ditaklukkan, barulah Belanda bisa masuk ke Sumatera. Kemudian lama-kelamaan antara tahun 1700-an barulah penduduk Pulau Rempang dan Galang itu bisa bangkit dan mengusir penjajah. Seperti itu sejarah tentang bangsa Melayu ya saudara. Jadi sebelum adanya kerajaan Singosari juga kerajaan Majapahit, kerajaan Melayu itu sudah ada duluan. Itulah singkat cerita tentang bangsa Melayu yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro atau Pegunungan Hyang Argopuro.